As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan kami condong pada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Dan berilah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau masukkan malam pada siang, Engkau masukkan siang pada malam, dan Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, Engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau memberikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki dengan tidak terkira. Ya Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kini kakek itu sudah tidak ada lagi, ia sudah meninggal, dan tinggallah surau itu tanpa panjakannya. Sekarang hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan, suatu kesucian bakal roboh. Orang-orang itu semakin merasa bodoh dan biak. Kebodohan itu ialah sebuah dongeng yang tidak dapat disangkal kebenarannya. Kak, apa-apaan sih kamu? Orang lain berdoa, ini malah menangis yang tidak jelas. Sudah, gak baik menyakiti hati. Yang sudah berpulang, biarlah pulang dengan tenang. Kita yang akan menyutunya nanti. Dari sekarang, lebih baik memperbaiki hidup daripada meratapi yang sudah mati. Sudah ya, jangan menangis lagi. Malu tuh sama penonton. Oh iya penonton, selamat berjumpa dengan kami. Maaf, tadi saya memotong dulu. Pertunjukan sebenarnya belum dimulai. Tadi adegan apa? Itu baru permulaan dan doa. Oh, jadi belum ya? Belum. Sudah. Sekarang kalian duduk dulu yang rapi. Maaf pemirsa, barusan itu kesalahpahaman. Jadi begini, sebelumnya saya mohon maaf. Sebelum cerita ini dimulai, saya ingin sekali menyampaikan sepatah kata pada Anda semua. Kenapa saya ingin sekali berkata-kata? Tentu, karena saya khawatir setelah pertunjukan ini akan ada demo besar-besaran. Maklumlah, zaman reformasi. Jadi sebelum cerita ini dimulai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti ada kelancangan-kelancangan yang tidak berkenan bagi para pemirsa. Ini cerita bukan cerita sesungguhnya, tapi dongeng yang kebenarannya sangat bisa diragukan. Dongeng adalah dongeng. Dongeng bukan kenyataan. Walau kadang ada nyataannya, agar lebih jelasnya, silahkan simak dengan hati yang lapang. Begitu dari saya. Ayo anak-anak, lanjutkan dongengnya. Tapi jangan pakai tangis-tangisan. Kesannya seperti telenovela, tahu? Siapa tadi yang nangis? Dia! Kamu. Awas kamu. Jangan pakai nangis lagi ya. Ayo mulai. Sekarang
sekarang kakek itu sudah tidak ada lagi, ia sudah meninggal, dan tinggallah surau ini tanpa penjaganya. Dan anak-anak menjadikan tempat ini sebagai tempat bermain, memainkan apa yang ia suka. Dan perempuan tua itu yang kehabisan kayu bakar mengambil papan dinding lantai di malam hari. Jika kalian datang ke sini sekarang, hanya akan mendatangkan gambaran yang mengesankan, suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kecerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya, secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti pekayuannya. Dan terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang yang tak hendak memelihara apa yang dijaganya lagi. Aduh. Sudah saya bilang, jangan pakai sedih-sedihan. Malah makin banyak yang bersedih. Gimana kalian ini? Hei, negeri kita sedang bersedih. Jangan ditambah-tambah lagi kesedihannya. Sudah. Lebih baik sekarang kalian bernyanyi. Mau nggak? Mau. Bagus. Gimana musik? Siap? Siap bos, nyanyi apa? Katanya siap. Lagunya Ajo Sidi. Mulai. Ajo Sidi, oh, Ajo Sidi, mendongeng dari seberang sana, tak henti-henti berceloteh hingga orang terpana bualannya. Ajo Sidi, oh, Ajo Sidi, kerjaannya sindir menyindir, menjerang hati tiap orang, jadi sumber ejekannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kek. Assalamualaikum. Ini pisau siapa, Kek? Ajo Sidi. Ajo Sidi. Apa Ajo Sidi telah membuat kualan kepada kakek? Siapa? Ajo Sidi, Kek. Kurang ajar dia. Kenapa, Kek? Mudah-mudahan pisau yang kuasa tajam-tajam ini menggorok tenggorokannya. Kakek marah. Marah? Ya. Jika aku masih muda, tapi aku sudah tua, orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tidak marah-marah lagi. Takut imanku rusak karenanya. Takut ibadahku rusak karenanya. Sudah lama aku bertawakal, berbaik sangka, menyerahkan diri kepada Allah. Semoga Allah mengasihi orang yang sabar dan bertawakal. Bagaimana katanya, Kek? Kau kenal padaku bukan? Sedari kecil pun aku sudah di sini. Sedari muda bukan? Terkutukilah semua perbuatanku. Dikutuki Tuhankah pekerjaanku? Tak ku ingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain. Tahu, ku pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bangun pagi, bersuci, memukul beduk. Apakah semua itu salah? Dia mengatakan kakek seperti itu. Dia tidak mengatakanku seperti itu, tapi kira-kira seperti itu. Ajo Sidi memang kurang ajar. Ajo Sidi mengatakan apa lagi, Kek? Dan ia berkata, Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang yang diperiksa.
Dan di antara orang-orang yang diberi kisah itu ada seorang yang di dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja karena ia sudah yakin akan dimasukkan ke surga. Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk neraka, bibirnya menyunggingkan senyuman ejekan. Dan ketika ia melihat orang yang masuk surga, ia melambaikan tangannya seolah hendak mengatakan sampai ketemu nanti. Susut di muka bertambah di belakang, akhirnya sampai giliran Haji Saleh. Kau siapa? Namaku Saleh. Karena aku sudah ke Mekah. Haji Saleh namaku. Tuhan ini siapa ya? Jangan banyak bertanya. Apa pekerjaanmu di dunia? Aku menyembah Tuhan. Lain? Setiap masa, setiap malam, setiap waktu aku hanya menyebut namanya. Lain? Segala larangannya aku hentikan. Aku tidak pernah berbuat jahat di dunia ini walaupun isi dunia ini dipenuhi oleh pendosa-dosa yang dibisikkan oleh iblis laknat. Lain? Tidak pernah aku berhenti beribadah, menyebut-nyebut namanya. Bahkan ketika aku sakit, buah bibirku hanya menyebutnya. Aku selalu berdoa untuk kemurahan hatinya untuk mengisafkan para umatnya. Lain? Haji Saleh tak dapat menjawab lagi. Ia telah menceritakan segala yang ia kerjakan. Tapi ia insaf bahwa pertanyaan yang dilontarkan bukan asal bertanya saja. Tentu ada lagi yang dikatakannya. Ia termenung dan menengkurkan kepalanya. Hawa panas api neraka tiba-tiba menembus ke tubuh Haji Sudah Saleh kuceritakan semuanya. Ia menangis. Oh, Tuhan yang Maha Besar, matanya mengalir, pengasih, diisap dan kering oleh penyayang, hawa panas neraka. adil dan Maha Tahu. Tidak ada lagi. Oh, aku membaca kitabnya. Lain? Sudah aku ceritakan semuanya. Walaupun aku lupa karena aku bersyukur Tuhan itu Maha Tahu. Sungguh, tidak lagi yang kau kerjakan di dunia selain yang kau ceritakan tadi. Ya, itulah semuanya. Maksud kamu? Haji Saleh tidak bisa melanjutkan kata-katanya lagi, dan malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Saleh ke neraka. Haji Saleh tidak mengerti mengapa ia dibawa ke neraka. Ia tidak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya, dan ia percaya Tuhan tidak silap. Alangkah tercengangnya Haji Saleh, karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terbanggang hangus, merintih kesakitan. Dan ia tak tambah mengerti dengan keadaan dirinya, karena yang dilihatnya di neraka itu tidak kurang ibadahnya dari diri sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar Syekh pula. Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya pada mereka kenapa berada di neraka semuanya. Tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang pun tak mengerti juga. Dan itu semua sudah kita lakukan selama hidup kita. Dan kini kita telah dimasukkan ke dalam neraka. Ya, kamu sudah heran. Lihatlah itu, orang-orang yang senegeri dengan kami dan tak pernah orang-orang yang beribadah kepadanya. Sungguh tidak adil. Kita harus mengatakan kepadanya supaya tidak silap memasukkan kita ke dalam neraka. Kalau dia tidak mau mengakui kehilafannya, bagaimana? Kita protes, kita resolusi. Apa kita revolusikan juga? Tergantung pada keadaannya. Yang penting sekarang kita demonstrasi kepadanya. Betul sekali. Di dunia dulu demonstrasi saja banyak teroleh. Sungguh tidak adil. Oh Tuhan yang Maha Besar, ini semua adalah umat-umatmu yang selalu taat beribadah dan selalu taat menyembahmu. Orang-orang ini semua adalah orang yang selalu menyebut-nyebut namamu dan selalu memuji-muji nama besarmu dan selalu mempropagandakan keadilanmu dan lainnya. Orang-orang ini semua adalah orang yang selalu membaca kitabmu hingga hafal di luar kepala, tanpa sesat sedikit pun dalam membacanya. Namun setelah engkau memanggil kami semua ke sini, engkau masukkan kami ke dalam neraka. Namun sebelum hal yang tidak diinginkan itu terjadi di sini dan berdirinya umat-umat engkau untuk meminta keringanan hukuman supaya dimasukkan ke dalam surga sebagaimana yang engkau janjikan ke dalam kitabmu. Kalian mau apa lagi? Kami ingin bertemu Tuhan. Tidak bisa. Harus. Ini menyangkut nasib kami. Kamu mesti tahu, Tuhan menurut aku untuk kalian semua.
Kamu ini sebenarnya siapa? Tadi kan sudah kukatakan, aku adalah dirimu sendiri dan kalian semua. Aku tidak peduli. Sudah, jangan banyak bicara. Sekarang aku tanya balik kepada kalian. Kalian di dunia tinggal di mana? Kami adalah umat Tuhan yang tinggal di Indonesia. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu. Ya, benar. Tanah yang begitu kaya akan logam, minyak, dan tambang lainnya, bukan? Tanah yang begitu subur, tanaman tumbuh tanpa ditanam. Di negeri mana? Penduduknya sendiri melarat. Ya, itu negeri kami. Negeri yang berbudaya lain. Ya, Dan hasil tanammu, mereka mengeruknya dan jangkutnya dijarah, bukan? Benar, kami tidak mendapat apa-apa lagi. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dan kamu selalu berkelahi dan hasil tanah kamu diambil orang lain, bukan? ya. Kami tak memedulikan soal harta atau benda itu. Kami selalu berdoa dan memuji Tuhan. Engkau rela melarat, tapi engkau rela tetap marah, bukan? Ya, Karena kerelamu itu anak dan cucumu tetap juga marah, bukan? Sungguh pun anak cucu kami, tapi mereka pintar mengaji. Alkitab mereka hafal di luar kepala. Kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semuanya? Sedangkan harta bendamu engkau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antar kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Beri negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadah ya, karena beribadah tidak mengeluarkan perut, tidak membanting tulang, sedangkan Tuhan menyuruh engkau beramal sambil beribadah. Bagaimana engkau bisa beramal kalau engkau miskin? Engkau kira Tuhan suka pujian? Aku disembah saja. Tidak, karena itu kamu semua masuk neraka dan diletakkan di geraknya. Apakah salah menurutmu kalau kita menyembah Tuhan di dunia? Tidak, kesalahan engkau karena engkau telah menginginkan diri sendiri. Kau takut masuk neraka karena itu engkau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaum sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu berkacir selamanya. Itulah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egois. Padahal engkau di dunia engkau bersaudara semuanya, tapi engkau tak peduli mereka sedikit pun. Bunuh diri. Di mana? Di surau. Dia menggorok lehernya dengan pisau. Astagfirullahaladzim. Apa tidak ikut melayat? Siapa yang meninggal? Kakek. Kakek. Iya, tadi subuh kakek kedapatan meninggal di suraunya. Dia menggorok lehernya dengan menggunakan pisau. Astagfirullahaladzim. Ini pasti gara-gara Jusidi. Ternyata kita tidak bisa lepas dari kenyataan. Hidup dan mati bukanlah milik kita. Kita di sini hanya mengembara dan kita semua akan kembali. Kematian memang menyedihkan, tapi yang paling menyedihkan jika kerja keras kita hasilnya sia-sia.